The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab ke-11, bagian ketiga. Masuk akal lebih besar dari rasional. Sebetulnya, ada alasan rasional untuk memilih apa yang tampak seperti keputusan tak rasional. Begini, saya akan mengusulkan agar Anda mencintai investasi Anda. Itu bukan saran tradisional. Para investor malah lebih suka mengaku tak punya emosi terhadap investasinya karena itu tampak rasional. Namun, jika ketiadaan emosi terhadap strategi Anda atau saham yang Anda miliki menambah peluang Anda meninggalkannya ketika kondisi menjadi sulit, apa yang tampak seperti pemikiran rasional berubah menjadi beban. Investor masuk akal yang mencintai strategi yang tak sempurna secara teknis punya keunggulan, karena lebih mungkin bertahan dengan strateginya. Tak banyak variabel keuangan yang lebih berkorelasi dengan performa dibanding komitmen ke satu strategi selama masa sulit, baik di jumlah performa maupun peluang mendapatkannya dalam jangka waktu tertentu. Peluang historis mendapat untung di pasar Amerika Serikat adalah 50-50 dalam satu hari. 68% pada periode 1 tahun, 88% dalam 10 tahun, dan sejauh ini 100% dalam 20 tahun. Apapun yang menjaga Anda tetap dalam permainan punya keunggulan yang bisa dihitung. Jika Anda memandang lakukan apa yang disukai sebagai pedoman untuk hidup bahagia, itu kedengaran seperti nasihat kosong. Jika Anda memandangnya sebagai hal yang memberi ketahanan agar menambah peluang keberhasilan, Anda menyadari bahwa pepatah itu harus jadi bagian paling penting tiap strategi finansial. Tanamkan uang di perusahaan menjanjikan yang Anda tak pedulikan, dan Anda boleh jadi menikmati untungnya kalau segalanya lancar. Namun bila keadaan berbalik, Anda tahu-tahu kehilangan uang karena sesuatu yang tak menarik hati Anda. Bebannya jadi ganda, dan jalur paling gampang adalah pindah ke yang lain. Jika Anda suka perusahaan itu sejak awal, suka misinya, produknya, timnya, ilmunya, apapun, masa sulit yang menyebabkan Anda rugi atau ketika perusahaan butuh bantuan jadi kurang terasa, karena Anda setidaknya merasa menjadi bagian sesuatu yang bermakna. Itu bisa jadi motivasi yang diperlukan untuk mencegah Anda menyerah dan pergi. Ada beberapa kesempatan lain ketika kita bisa masuk akal, tak mesti rasional, dengan uang. Ada bias rumah yang terdokumentasi baik, di mana orang lebih suka berinvestasi di perusahaan negara tempat tinggalnya sambil mengabaikan 95% bagian planet ini. Itu tak rasional, sampai Anda mempertimbangkan bahwa investasi sebenarnya adalah memberi uang ke orang tak dikenal. Jika keakraban membantu Anda mendapat keyakinan yang diperlukan untuk terus mendukung orang-orang tak dikenal, itu masuk akal. Trading harian dan memilih saham individual itu tak rasional bagi kebanyakan investor. Peluang suksesnya kecil. Namun, keduanya masuk akal dalam jumlah kecil jika bisa menghilangkan rasa penasaran sehingga sisa investasi yang lebih terdiversifikasi tak diapa-apakan. Investor Josh Brown yang mengadvokasikan dan umumnya memiliki reksadana terdiversifikasi pernah menjelaskan mengapa dia juga memiliki sejumlah saham individual. Saya tidak beli saham individual karena saya pikir akan mendapat performa tinggi. Saya suka saham sejak umur 20 tahun. Dan ini kan uang saya, terserah saya, katanya. Cukup masuk akal. Sebagian besar perakiraan ekonomi dan bursa saham itu buruk. Tapi membuat perakiraan adalah masuk akal. Berat rasanya bangun pagi lalu berkata pada diri sendiri bahwa kita tak tahu ada apa pada masa depan. Meskipun itu memang benar. Bertindak berdasarkan perakiraan investasi itu berbahaya. Namun saya mengerti kenapa orang mencoba memprediksi apa yang akan terjadi tahun depan. Itu sifat dasar manusia, masuk akal. Mendiang Jack Bogle, pendiri Vanguard, menghabiskan karirnya berjuang mempromosikan investasi indeks pasif berbiaya rendah. Banyak yang menganggap menarik bahwa anak dari Bogle malah berkarir sebagai manajer dana lindung nilai dan reksadana mutual aktif berbiaya tinggi. Bogle, orang yang berkata reksadana berbiaya tinggi melanggar aturan aritmetika sederhana,
menginvestasikan sebagian uangnya di reksadana anaknya. Apa penjelasannya? Kita melakukan beberapa hal karena keluarga, katanya ke The Wall Street Journal. Jika itu tak konsisten, ya hidup memang tidak selalu konsisten, memang jarang. Demikian di Psychology of Money bab ke-11 bagian ketiga. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.